Assalamualaikum Sobat Football United. Here we go. Untuk posisi penjaga gawang Karl Darlow, ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Kalau Karl Darlow ini here we go ke Manchester United. Jadi Manchester United ini kabarkan setuju atau sepakat untuk mendatangkan Karl Darlow sebagai backup penjaga gawang utama. Dan dikabarkan memang ini akan segera terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Altay Bayindir diperkirakan akan cabut dari Manchester United. Dan kabar ini berasal dari Lawrie Whitwell. Dan oleh karena itu gua langsung ke artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Lawrie Whitwell dan juga ditulis oleh Patrick Boylan terkait dengan kesepakatan Manchester United mendatangkan Karl Darlow. Oke. Manchester United hampir menyelesaikan perekrutan kiper Karl Darlow dengan status bebas transfer. Masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan, tetapi United berada di tahap lanjut dalam upaya mendatangkan Darlow ke klub. Senne Lammens membutuhkan dukungan musim depan karena Altay Bayindir diperkirakan akan hengkang. Bulan lalu The Athletic melaporkan bahwa United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Darlow, 35 tahun yang berstatus bebas transfer musim panas ini setelah kontraknya dengan Leeds United berakhir. Ia bergabung dengan daftar kecil pemain yang telah meninggalkan Elland Road untuk Old Trafford, termasuk Rio Ferdinand, Gordon McQueen, dan Alan Smith. Everton juga menjajaki kemungkinan untuk merekrut Darlow, pemain internasional Wales yang telah 15 kali membela timnas. Opsi lain untuk United adalah Sam Johnstone yang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun di Wolverhampton Wanderers. Johnstone, 33 tahun, memulai karirnya di Akademi Manchester United. Manchester United menginginkan seorang kiper berpengalaman, idealnya dengan rekam jejak di Premier League dan memenuhi syarat sebagai pemain binaan akademi untuk membantu mengembangkan Lammens dan melakukan rotasi sesuai kebutuhan klub di Liga Champions musim depan. Darlow menggantikan Lucas Perry yang didatangkan pada musim panas sebagai kiper pilihan utama di Leeds musim 2025-2026 dan menjadi starter di setiap pertandingan mulai pertengahan Januari hingga akhir musim. Leeds hanya mengalami 4 kekalahan dalam 17 pertandingan tersebut dan tim asuhan Daniel Farke mempertahankan status mereka di Premier League dengan finish di posisi ke-14. Saat melakukan pergantian penjaga gawang pada bulan Januari, Farke mengatakan bahwa ia merasa perlu untuk menyingkirkan Perry dari sorotan setelah ia mungkin tidak memberikan performa yang kami harapkan. Dia menambahkan bahwa Darlow adalah kiper yang sangat andal dan tangguh yang fantastis bagi kami musim lalu. Setelah menjadi starter dalam 7 pertandingan Leeds di sisa musim saat mereka meraih gelar Championship pada tahun 2024-2025. Darlow telah mencatatkan 38 penampilan untuk Leeds sejak bergabung dengan klub tersebut dari Newcastle United pada tahun 2023 dengan kontrak 3 tahun. Ia mencatatkan 111 penampilan untuk Nottingham Forest di awal karirnya dan menghabiskan 9 tahun di Newcastle, di mana ia tampil sebanyak 100 kali sebelum bergabung dengan Leeds. United menetapkan Lammens sebagai kiper pilihan utama mereka setelah kepindahan dari Royal Antwerp pada September 2025 dalam kesepakatan senilai 21 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus. Andre Onana menghabiskan musim 2025-2026 dengan status pinjaman di Trabzonspor, sementara Bayindir tidak pernah menjadi starter menggantikan Lammens sejak pemain Belgia itu diangkat menjadi starter. Onana telah menyetujui peminjaman lain ke Trabzonspor. Radek Vitek yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Bristol City setelah menjalani masa peminjaman yang luar biasa menjadi incaran beberapa klub. Ia diperkirakan akan meninggalkan United dengan status pinjaman atau permanen untuk mendapatkan menit bermain reguler. Tom Heaton, 40 tahun, telah menandatangani kontrak baru 1 tahun di United dan akan memberikan dukungan pelatihan yang signifikan, sementara Dermot May yang berusia 23 tahun menandatangani kontrak baru 2 tahun pada pekan lalu dan merupakan anggota berharga di lini penjaga gawang Manchester United. Oke. Jadi itu informasi dan juga dikutip oleh Alex Kruk serta Talksport ya. Karl Darlow ini ke Manchester United kesepakatan sudah selesai. Nah, bagaimana ini Karl Darlow? Menurut gua pemain Wales berusia 35 tahun ini memang sangat berpengalaman di Premier League. Dia memulai karir profesionalnya di Nottingham Forest, lalu juga
menurut catatan gue ini ya. Lalu juga sempat memperkuat Newcastle United, Hull City, dan juga Leeds United. Musim lalu dia tampil menurut catatan dari Flashscore ini sebanyak 22 penampilan dengan dia ini kalau tidak salah ada mendapatkan 1 kartu kuning juga ya. Jadi save persentasinya juga cukup tinggi. Save percentage-nya ini ada di angka 70%. Dan kalau tidak salah, ya gue harus ngecek lagi nih terkait dengan angka clean sheet dari Cardorlo. Tapi yang jelas dia merupakan penjaga gawang yang berpengalaman, juga memiliki kemampuan yang bagus menurut gue. Dan ya, ini merupakan profil yang menarik bagi Manchester United, di mana Manchester United memiliki penjaga gawang muda dalam diri Senne Lammens ya. Dan Manchester United juga memiliki kiper ketiga yang sangat senior, yaitu adalah Tom Heaton. Dan menurut gua Karl Darlow sebenarnya juga gua sempat ada rekomendasi pada saat itu, ataupun juga semacam kayak apa ya, keinginan lah katakanlah seperti itu untuk posisi penjaga gawang Manchester United, untuk posisi penjaga gawang nomor 2 ya, yaitu adalah penjaga gawang dari Burnley. Tapi memang dengan situasi yang hampir sama sih, artinya pemain senior, dan menurut gua ya Martin Dubravka itu yang pada saat itu yang gue sebutkan, oke, ini pemain kayaknya menarik nih, karena Burnley terdegradasi ya, dan profil pemain senior seperti ini yang memiliki pengalaman cukup dalam di Premier League menurut gue menjadi sebuah nama yang menarik. Dan Karl Darlow pun juga memiliki ya profil yang juga menarik menurut gue dengan memiliki pengalaman yang di Premier League. Artinya dia punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk Senne Lammens, terutama pengalaman di Premier League. Tapi di sisi lain, sebagai penjaga gawang nomor 2, dia juga siap untuk diturunkan. Dari sisi kualitas, menurut gua, dari apa yang dia lalui di klub-klub di Liga Inggris ya, dia memiliki kemampuan yang bagus. Dan mungkin inilah yang tidak dimiliki oleh Altay Bayindir ketika pertama kali pindah dari Turki. Bagaimana keadaan di Premier League ini kan berbeda dengan Liga Turki, situasi misalnya duel-duel fisik, karakter sepak bolanya, kulturnya, dan lain-lain. Dan ini yang mungkin membuat dia juga kesulitan untuk berkembang. Di samping juga menurut gue secara ringan amatiran, bagaimana proyeksi untuk Altay Bayindir sebagai penjaga gawang nomor 2. Artinya menit bermainnya tidak cukup tinggi. Dan ketika diberikan kesempatan tersebut datang, dia pun juga tidak tampil secara maksimal, menurut gue seperti itu. Sementara Karl Darlow, mohon maaf sobat Bubulati, sementara Karl Darlow ini memiliki pengalaman yang lebih kental, memiliki situasi yang tidak dimiliki oleh Altay Bayindir ketika pertama kali datang ke Manchester United. Dan gue juga lebih menyukai karakter penjaga gawang seperti ini ya, artinya punya profil yang berbeda dengan Senne Lammens, lebih senior, teknik juga bagus, dan siap untuk diturunkan. Menurut gue seperti itu. Secara keseluruhan gue happy dengan perekrutan Manchester United. Ditambah ya, ini juga perekrutan yang tidak mengeluarkan dana transfer bagi Manchester United, karena ini kan secara gratisan. Menurut gue seperti itu. Menarik bagaimana peran dari Karl Darlow musim depan, karena menurut gue rotasi penjaga gawang tidak mungkin tidak dilakukan. Tapi di mana dia akan diberi kesempatan? Apakah di Champions League, apakah di FA, apakah di Carabao, atau seperti apa? Jelas ketika Senne Lammens misalnya berhalangan, ya Karl Darlow yang akan dimainkan. Tapi selain daripada itu, ketika rotasi harus dilakukan, di mana dia lebih dipilih? Ini juga menarik sih menurut gue, pemain berusia atau penjaga gawang berusia 35 tahun ini, di mana market value-nya saat ini berada di bawah 200.000 euro. Gue juga melihat bagaimana catatan cedera dari Karl Darlow. Ya, di musim lalu menurut gue dia tampil luar biasa tanpa catatan cedera sih, dari yang gue lihat dari Flashscore. Artinya dia memang punya musim yang bagus nih bersama dengan Leeds United musim lalu. Dan sebenarnya juga menjadi sebuah pertanyaan, kenapa dia tidak diperpanjang kontraknya oleh Leeds United. Tapi anyway, mungkin juga sudah ada pendekatan duluan ya dengan Manchester United, itu juga bisa terjadi. Dan ya, dalam beberapa waktu ke depan ini akan segera diproses dan disepakati. Tapi yang jelas statusnya saat ini sudah here we go,
Karl Darlow menjadi penjaga gawang nomor 2 di Manchester United, karena tadi disebutkan juga proyeksinya kalau Altay Bayindir ini juga akan meninggalkan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United perekrutan kali ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.